nama saya Suci Adri Afrilia dengan NIM I2410307. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis karakteristik dataset Netflix menggunakan Apache Spark. Nah, saya menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle, jadi data ini ori ya. Dengan volume data itu memiliki 8.807 baris data yang berisi informasi film dan serial TV yang tersedia di platform Netflix. Kedua, ada dimensi data. Terdiri dari 12 kolom, meliputi identitas konten, jenis tayangan, sutradara, pemeran, negara asal, tahun rilis, rating, durasi, kategori, dan deskripsi tayangan. Untuk kualitas dataset ini masih asli dan mengandung beberapa missing values pada kolom seperti director, cast, country, data edit, rating, dan duration, sehingga perlu dilakukan proses data cleaning sebelum analisis lebih lanjut. Nah, ini hasil yang sudah saya lakukan di Google Colab. Nah, pertama itu kita melakukan install PySpark, yaitu dengan pip install PySpark. Habis itu saya melakukan import library, lalu membuat Spark session. Selanjutnya ada mengupload data. Nah, di sini saya melakukan upload data sehingga nanti di sini tuh kita bisa melakukan mengupload file dataset kita. Nah, ini syaratnya itu harus CSV agar bisa diupload filenya ya. Pokoknya harus CSV. Nah, habis itu saya melakukan membaca dataset menggunakan spark.read CSV. Nah, untuk ini namanya tuh harus disesuaikan dengan nama dataset kita agar terbaca oleh si kodenya. Nah, untuk menampilkan data pertama itu saya menggunakan df.show. Berikut 5 data pertama yang ditampilkan. Nah, setelah itu saya melakukan struktur dataset itu dengan df.print schema. Nah, bisa dilihat ini struktur datasetnya ya, dataset si Netflixnya. Selanjutnya saya melakukan print jumlah kolom dan baris. Nah, untuk baris itu kodenya itu df.count dan sedangkan kolom itu df.columns. Nah, dapat dilihat di sini barisnya tuh ada 8.809 dan juga kolomnya itu ada 12. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis hasil dari dataset ini. Nah, yang pertama itu saya menganalisis karakteristik konten. Yang pertama itu ada analisis jumlah movie dan TV show. Langkah pertama dalam analisis ini saya mengelompokkan data berdasarkan jenis konten menggunakan fungsi group by type count. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kategori movie mendominasi dataset dengan 6.131 konten, sedangkan TV show itu berjumlah 2.676 konten. Selain itu juga di sini bisa kita lihat itu ada satu nilai 0 dan satu data dengan nilai William Wyler yang tercatat pada jenis konten type. Temuan ini menunjukkan adanya data yang tidak sesuai dengan kategori yang seharusnya dapat pada kolom tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya menganalisis rating konten untuk mengetahui segmentasi target audiens Netflix. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori TV MA atau Mature Audience mendominasi dengan 3.195 konten, diikuti oleh TV 14 sebanyak 2.152 konten. Temuan ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar konten Netflix itu ditunjukkan untuk penonton remaja akhir hingga dewasa, sehingga mencerminkan fokus platform dalam menyediakan tayangan yang sesuai untuk kelompok usia tersebut. Oke, selanjutnya saya itu menganalisis konten terbanyak. Nah, ini tuh lebih tepatnya 10 negara dengan konten terbanyak ya. Untuk pemetaan asal negara produksi, Amerika Serikat itu memimpin jauh di angka
818 konten. Posisi kedua ditempati oleh India dengan 972 konten yang merefleksikan besarnya pasar Bollywood di dalam platform. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat data nol sebanyak 831, yang berarti ada cukup banyak konten yang tidak mencantumkan negara asalnya. Nah, selanjutnya ini tuh ada tren tahun rilis konten yang terbanyak. Tren dengan konten terbanyak. Jika dilihat di sini dari tahun rilisnya, volume produksi dan perilisan konten di Netflix itu mencapai puncaknya itu pada 2018 dengan total konten tuh 1145 konten. Tren ini melesat naik sejak tahun 2017 dan relatif stabil hingga tahun 2019. Sebelum akhirnya mengalami penyesuaian di tahun-tahun berikutnya. Oke. Nah, ini ada visualisasi kontennya. Visualisasi perbandingan movie versus TV show. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya yang cukup jauh antara si movie dengan TV show. Jadi, grafik batang pertama itu menunjukkan perbandingan jumlah konten berdasarkan jenisnya, yaitu movie dan TV show. Terlihat bahwa kategori movie mendominasi dengan jumlah konten yang jauh lebih banyak dibandingkan TV, yaitu mencapai 6.000 judul. Sedangkan pada grafik terlihat adanya kategori seperti William Wyler yang seharusnya bukan termasuk jenis konten. Hal ini mengidentifikasikan adanya ketidaksesuaian atau noise pada data yang perlu dibersihkan terlebih dahulu agar hasil visualisasi menjadi lebih akurat dan representatif. Selanjutnya ada grafik top 10 negara produsen dengan konten terbanyak. Nah, berdasarkan visualisasi top 10 negara dengan konten Netflix terbanyak, dapat lihat bahwa United States menempati posisi pertama dengan jumlah konten yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa industri hiburan Amerika Serikat itu masih menjadi kontributor utama dalam katalog Netflix. Nah, di posisi kedua itu ditempati oleh India dengan jumlah konten yang cukup besar. Tingginya jumlah konten tersebut mencerminkan produktivitas industri perfilman India yang sangat aktif, sehingga pasar yang luas. Sementara itu, negara-negara seperti United Kingdom, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Meksiko berada pada peringkat berikutnya dengan jumlah konten yang lebih rendah. Kehadiran beberapa negara Asia dalam daftar ini menunjukkan bahwa konten lokal dari kawasan Asia semakin diminati dan juga memiliki kontribusi yang signifikan di platform Netflix. Nah, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.